sedikit dulu kupas. Ya nanti kita akan kupas secara keseluruhan dari mulai 110.000 tahun yang lalu sebetulnya. 110.000 tahun yang lalu sampai 12.000 tahun yang lalu, bahwa sesungguhnya adalah apa namanya ada pada akhir masa zaman es, namanya disebut zaman glasial terakhir, ya, di mana saat itu laut surut sampai 32 kilometer. Satu, ya, tadi ini mungkin Abah kaitkan sedikit dengan pemahaman yang ada, tapi nanti secara informasi Abah buka adalah juga tentang ramalan Jayabaya yang sebetulnya adalah ada konspirasi sebetulnya, bahwa raja itu adalah harus orang Jawa, makanya Noto, Nogoro, dari semua. Tapi Ro sudah habis sampai pada masa Prabowo, dari semua. Apakah nanti berhenti kembali lagi pada sistem kerajaan, ataukah barangkali nanti justru ada presiden yang bukan orang Jawa, yang barangkali adalah, karena ini berkaitan dengan Sundaland, dan orang Sunda tidak pernah ada yang menjadi presiden. Ini adalah akibat konspirasi, adalah pada zaman Majapahit yang selalu berperang dengan apa namanya Pajajaran, yang selalu beradu kuasa, sahabat. Tetapi sekarang kita harus pahami, kita tidak, ini bukan masalah kesukuan, ya. Mari kita memahami secara dewasa tadi semua. Kapan Pulau Jawa ini bernama Pulau Jawa? Tadi semua, ya. Maka kenapa disebut Jambu Dwipa, Suwarna Dwipa, tadi semua. Nah, inilah tentang dari awal sesungguhnya perseteruan, kalau di bahasa Nusantara adalah perseteruan daripada Pajajaran dengan Majapahit. Ya itulah muncullah ramalan Joyoboyo dari semua. Seolah-olah sadar nggak sadar bahwa secara politis presiden itu harus orang Jawa. Makanya lihat saya Noto, Nogoro, semuanya orang Jawa. Maka insya Allah pada satu saat nanti ada pemimpin orang Sunda. Tapi Sunda ini adalah, pahami Sunda secara luas. Suku Sunda akan menjadikan semua pulau berhak menjadi presiden. Jadi, karena memimpin dengan cinta. Mari kita lihat bukti sejarah nanti. Tapi Abah ingin membawa dulu adalah kepada sejarah dunia. Ya, makanya Abah kenapa keliling dunia, memahami kisah, termasuk juga adalah ada Sunda, ada Sindu. Tentang kisah kerajaan Mahameru dengan Semeru, tentang kaum Saba dengan apa namanya Wonosobo. Inilah banyak sebetulnya tentang juga rahasia Nabi Nuh yang juga adalah lahir di Indonesia, Nabi Idris, Nabi Sis yang lahir di Indonesia, Nusantara. Jangan dulu kita bicara Indonesia, karena saat itu belum ada Indonesia. Karena Indonesia sudah mengalami 9 kali perubahan dari Purwanata, Purwagama, Purwanagara, kemudian menjadi apa namanya Atalan. Atalan itu Atlantis. Kemudian menjadi Sundaland. Sejak kapan ini Sundaland? Kemudian menjadi Dwi Tantra, menjadilah Nusantara, Nusa Antara. Setelah air itu pasang lagi, naik 110 meter, karena dulu pernah surut, kemudian terjadilah pulau-pulau itu menyatu, daratan itu menjadi Sundaland dari semua. Tapi nanti peradabannya adalah dari Sunda, dari Jawa Barat, dari kisah apa namanya Prabu Siliwangi, sahabat, yang nanti bahkan apa namanya Swiss pun didirikan Surawisesa. Surawisesa itu dari Swiss, maka Swiss menjadikan negara yang damai, yang bahagia karena melandaskan kepada apa yang dibawa oleh Surawisesa.
apa yang dibawa oleh prinsip dasar daripada Prabu Siliwangi adalah memimpin dengan gagah, dengan cinta. Maka muncullah istilah Ci. Ci itu karena orang-orang yang lahir di situ adalah sebetulnya adalah bangsa cahaya. Ci itu misalnya adalah di Jawa Barat itu semua banyak Ci, ya. Cianjur, Cikahuripan, semua banyak Ci. Ci itu bukan cai, ya, bukan air, tetapi adalah cahaya. Maka nanti adalah setelah bahasa Sangsekerta, sahabat, adalah yang Sangsekerta itu berasal dari san itu adalah cahaya, matahari, tadi semua. Itulah bahasa Sangsekerta adalah merupakan bahasa adalah manusia yang kedua setelah lingga sangkara nirwana. Maka orang akan menemukan sekarang bahwa peradaban itu dari Sunda adalah karena dari lingga sangkara nirwana itu yang tadi. Maka itulah namanya menjadi banyak Ci di Jawa Barat itu. Yang kemudian nanti adalah termasuk juga Tai Ci. Ci di situ bukan cai tapi Ci. Ci itu adalah, maka nanti juga harus mengeluarkan adalah Ci pada jiwa tadi semua, ya. Sampai bahkan sesungguhnya di dalam bahasa Sanskerta ternyata termasuk Yunani itu bernama Yaman, ya apa namanya disebut adalah karena mereka itu adalah secara ini disebut dengan bukan dari disebutkan adalah tadi Abah sudah catat ya sedikit ya. Karena dari orang Jawa Yunani itu. Padahal dari Prancisnya sendiri adalah Surawisesa dari semua. Karena di sini dulu karena di sini ada pertarungan sebetulnya nanti. Tapi mari kita lihat dulu ke belakang lah. Jadi pahami dulu kapan mulai adanya Sundalen, sahabat. Semua. Dan mana bagian daripada Sundalen itu. Maka diantaranya adalah karena sejak 110.000 tahun adalah di akhirnya adalah zaman es atau zaman glasial disebut adalah laut itu tiba-tiba adalah menyusut ya. Kemudian air itu turun sampai 110 adalah meter. Maka akhirnya daratan tadi adalah menjadikan daratan, bersatulah. Maka penyatuan daratan itu disebut Sundalen. Jadi termasuk adalah Pulau Jawa, Pulau Semenanjung Indochina, Semenanjung Malaya, Sumatera, ya Jawa itu sendiri tadi, ya Laut Jawa, Kalimantan, Thailand, Laut Cina Selatan itu adalah Sundalen. Wilayah Sundalen disatukan daratan dulu itu. Maka disinilah ada dua kisah gunung yang ada. Yang pertama Sunda Purba adalah di Bandung, di Jawa Barat, dan nanti di Sumatera ada yang disebut dengan Danau Toba Purba. Maka inilah kisah yang sebetulnya sudah ratusan ribu tahun ya. Tetapi kalau kita melihat peradaban hari ini dan hari ini juga kembali konspirasi. Pada saat mereka sudah menemukan kenyataan ternyata Gunung Padang adalah merupakan budaya megalitikum itu adalah mau nggak mau harus diakui oleh dunia. Ada sesungguhnya adalah peninggalan adalah tertua. Bahkan bentuknya seperti piramid. Padahal piramid itu baru 7.000 tahun yang lalu, seolah-olah Mesir. Maka ini juga tentang Mesir, ya tentang Mesir juga harus dipahami tentang Mesir ini, ya. Jadi itulah ya yang termasuk yang sekarang menjadi wilayah Asia Tenggara, kecuali Timor Leste. Jadi Timor Leste itu tidak termasuk pada Sundalen. Maka itulah kenapa Timor Leste pantas hari ini adalah lepas.
Tetapi yang menjadikan, maka kenapa sahabat salam itu sama di semua negara? Seperti adalah apa namanya Sampurasun, kemudian Rahayu, kemudian Banaswandikap apa namanya di Thailand itu ya. Makanya Thailand adalah termasuk juga Laos, termasuk juga Myanmar, termasuk juga Papua apa namanya Brunei, tadi semua Malaysia, Singapura itu adalah termasuk bagian dari Sundaland sebetulnya. Bahkan nanti sebetulnya kenapa ada Sunda, ada Sindu, India itu hanya satu provinsi daripada Sunda. Jadi pahami ya, jadi kisah Mahabharata itu bukan terjadi di India. Makanya kenapa di dalam perang, disitulah dikisahkan sekarang. Silakan cek kamu, karena Abah nanti akan gabungkan pandangan para ahli yang sudah ada sekarang. Penemuan-penemuan arkeologi hari ini kita gabungkan dengan pandangan Abah secara batin yang Abah bicara dengan mereka para pelaku. Ya, mereka adalah merupakan orang-orang dulu sebetulnya. Mereka lah sekarang yang membuka cerita kisah itu pada kita. Inilah ya, mungkin barangkali arkeolog tidak akan paham. Arkeolog hanya segi membuktikan dari apa yang berdasarkan dari segi keilmuan arkeologi. Filologi hanya akan menentukan, menemukan sesuatu dari apa, dari kertas yang dicetak. Masih nanti ada banyak kitab yang sebenarnya adalah disitulah pembelokan sejarah sahabat. Ya. Kemudian yang apa namanya pada 12.000 tahun yang lalu kemudian laut itu naik kembali. Tuh. Dan itu dikisahkan naik itu laut karena di situ banyak perseteruan, artinya banyak para sejarawan yang kebingungan. Yang akhirnya mereka adalah memiliki agenda sendiri-sendiri. Termasuk waktu Plato menulis buku, itulah yang diceritakan oleh Plato itu adalah Pulau Jawa sebetulnya. Dan sesungguhnya kaitannya juga dengan baginda Nabi juga cocok dengan pada saat beliau mengatakan nazalna Adam pihin. Tadi semua ya. Adam itu dilahirkan di Hindia. Jadi bukan India tapi Hindia. Maka itulah kenapa kita dari mulai tahun 500 mulai datangnya penjajahan Portugis semua itu disebut Hindia, Hindia Belanda, Hindia kita ini. Pada saat kita dijajah Belanda disebut Hindia Belanda. Kemudian dalam hadis yang lain nazalna Adam fi Surondip, kita ini Suwarna Dwipa. Suwarna Dwipa itu Pulau Jawa, tapi sebelumnya Pulau Jawa bernama adalah Sundaland. Adapun dari sinilah sesungguhnya mulai perseteruan antara Majapahit dengan Pajajaran. Karena tadi seolah-olah orang dan menjadikan mereka itu disebut Pulau Jawa atau Pulau Nyawa. Asalnya Pulau Nyawa. Akhirnya Jawa itu menjadi suku. Padahal dari Jawa Barat sampai Jawa Timur itu Sundaland semuanya. Bahkan Sundaland itu bukan hanya di Pulau Jawa. Termasuk Kalimantan, Sumatera. Tadi semua adalah Sundaland. Maka kalian bisa dilihat juga dari hasil penelitian seorang apa namanya yang bernama Russell Wallace yang sekarang dikenal dengan Garis Wallace tadi semua. Maka sesungguhnya kalian lihat dari segi binatang. Binatang itu hanya ada gajah, singa, macan, monyet itu hanya ada di sebelah kiri Wallace. Kalimantan, Jawa, Sumatera. Makanya termasuk Thailand tadi semua. Tapi coba kamu cari sejarah. Di Sulawesi itu nggak ada kisah gajah. Karena Sulawesi itu walaupun itu tidak termasuk pada Sundaland sebetulnya. Sulawesi, Lombok, kemudian apa namanya, Irian Jaya, itu adalah semua tidak termasuk pada Sundaland. Yang akhirnya nanti, karena nanti air kemudian adalah naik kembali sehingga yang tadinya Pulau Sundaland itu menyatu. Maka kemudian akhirnya menjadi makanya
Tadi berubahlah dari Purwanata menjadi Purwagama, Purwanegara jadi Artalan. Artalan Atlantis. Nah, inilah orang peneliti ribuan tahun, ratusan tahun dari mulai bangsa Yunani. Mereka bingung kenapa bangsa Yunani dalam bahasa Sanskerta itu Yawan, Jawa, jadi Yawan gitu kan. Nah, sementara sekarang ada fakta sejarah budayaan Swiss mengatakan bahwa Swiss itu didirikan oleh Surawisesa. Nah, inilah maka sesungguhnya bahwa peradaban itu betul-betul semuanya berasal dari Sunda. Dan kalian mengerti di Nusantara ini adalah kenapa memiliki 800 suku dan 1.200 bahasa. Karena memang semuanya berasal dari sini. Semuanya. Bahkan Abah bisa menjelaskan. Bukan hanya di Nusantara. Bukan di Pulau Jawa. Nazalna Adam Bisurandip itu adalah Adam itu lahir adalah di Jawa Barat semua ya. Dan bukti sejarah bahwa sebelum bahkan Nabi Adam, disinilah orang keseleo dengan istilah Nabi Adam tadi semua. Tapi tetap ada manusia pertama ya tadi adalah manusia unggulan Maung. Maka kenapa di Jawa Barat itu perlambang orang-orang sakti itu diperlambangkan selalu berlambangkan Maung, macan bodas, itu kan tadi semua. Nah, ini dalam kaitannya dengan kemudian nanti adalah pemilihan presiden juga nanti. Kelihatannya adalah sekarang adalah waktunya bukan Jawa yang akan jadi presiden kalau sistem presiden itu masih ada. Tadi semua ya karena Notonegoro itu sudah habis pada Pak Prabowo tadi semua dan itu ternyata juga adalah merupakan konspirasi daripada Jayabaya itu sendiri karena menginginkan yang berkuasa di Pulau Nyawa ini atau di Pulau Jawa ini adalah mereka suku Jawa. Inilah mulai kesukuan sebetulnya padahal dulu tidak ada. Sesungguhnya adalah Sundaland semuanya tadi semua. Tapi turunnya makanya juga tulisan Hanacaraka Honocoroko itu adalah sumber daripada segala tulisan yang ada di dunia. Maka itulah dari awalnya daripada Lingga Sangkarna menjadilah Sangsekerta, menjadilah Palawa, menjadilah Persia kuno, turun menjadi Ibrani, Aramik, akhirnya Hijaiyah. Inilah bahasa yang ada di dunia secara kelompok tadi semua. Tapi semuanya berasal dari Lingga Sangkara Nirwana, dari Sunda. Dari semua ya. Tapi ini bukan untuk mengajak kepada kesukuan. Tapi ini adalah. Tadi bahkan ada seorang menulis adalah dalam bahasa. Dalam Sunda kuno mengatakan. Dunia ini akan aman kalau dipimpin orang Sunda. Maaf ya. Sunda yang Sunda. Tadi semua. Yang merupakan titisan daripada apakah sekarang Deddy Mulyadi bisa jadi presiden? Walaupun secara sejarah Deddy Mulyadi itu bukan seorang yang titisan dari Prabu Siliwangi, tetapi hanya dari seorang penggawa. Beliau adalah betul titisan dari seorang penggawa yang selalu menjaga dan setia kepada Prabu Siliwangi. Maka walaupun begitu, bisa saja dia termasuk orang yang pertama dari suku Sunda yang diutus jadi presiden. Maka kalau dia yang jadi presiden, insya Allah minimal dia awali gerbang penggawanya dulu. Prabu Siliwanginya belum tajali sempurna, gitu. Tapi dia akan dimulai daripada. Nah, inilah maka sejarah ini yang harus dipahami sahabat ya. Nah sebetulnya Sunda, maka ada Sunda, ada Sindu dari semua ya. Makanya orang-orang sekarang Brahma di India itu sudah mempelajari betapa budaya mereka itu adalah banyak dari budaya Nusantara dari Sundaland ini. Bahkan sekarang kalian bisa buktikan di Himalaya itu ya ada bahkan gunungnya masih ada dari semua. Tapi Mahamerunya
yang disebut Himalaya itu bukan lagi Mahameru. Karena gunung Merunya itu adalah sebenarnya Semeru tadi semua, ya. Tetapi sebenarnya itu juga bukan, itu dari versi India. Tapi sebenarnya kalau menurut apa yang Abah dengar daripada mereka-mereka yang membisikkan secara rohani adalah menceritakan tentang kejadian segala apa yang kejadian ini, itu sejak daripada Sunda Purba, Gunung Sunda Purba yang meletus adalah dalam satu kaul mengatakan adalah 2 juta, 3 juta tahun yang lalu, sahabat. Itulah mulai ada peradaban. Itu belum ada peradaban sebetulnya, baru prasejarah. Dari semua ada prasejarah, ada sejarah. Maka beda dari semua. Maka sekarang kalau menurut Abah Allah sedang menyiapkan itu, maka sekarang ada ilmu filologi, ya. Ada ilmu genetika, ada ilmu juga adalah arkeologi. Minimal 3 ilmu ini sudah banyak manusia mempelajari tentang perkembangan dunia. Sahabat semua, ya. Makanya kita juga jangan tertipu dengan kisah-kisah itu semua, tapi adalah, maka Abah pribadi adalah seolah-olah adalah ingin menyatukan semua bangsa, satu rasa. Apalagi kalau kalian coba pergi nanti ke Turki, di situ ada danau yang disebut, ada dikatakan adalah penghasil garam terbesar danau. Itu mustahil danau itu menghasilkan garam, karena garam itu laut. Berarti sesungguhnya adalah pulau itu pernah terendam oleh laut. Bahkan di Himalaya sekarang ada Himalayan salt, ada garam gunung Himalaya. Sebenarnya di gunung Himalaya itu adalah, di puncak gunung Himalaya itu dulu pernah terendam dengan air laut. Maka kita sejarah membuktikan masalah itu semuanya, ya. Jadi banyak hal yang sebetulnya kembali lagi. Selama ini orang menganggap kisah Mahabharata Ramayana itu di India, bukan, tapi di sini Nusantara. Tapi sekarang ahli nuklir mengatakan perang Mahabharata itu terjadi adalah sudah pernah terjadi. Tapi itu istilahnya juga menggunakan teknologi yang tinggi. Bahkan perang nuklir seolah-olah kisah perang Mahabharata itu. Maka saat itu Gatotkaca, ini juga aneh bin ajaib. Memang inilah peradaban. Kisah Mahabharata itu kisah nyata dan ada. Tadi semua Ramayana juga nyata dan ada. Kemudian kisah Gatotkaca yang dianggap sebagai putranya daripada Bima itu kan dianggap, nah makanya sekarang nggak cocok. Makanya sekarang malah budayawan India sendiri yang mengatakan kisah Mahabharata itu bukan India, tapi orang India disuruh menuliskan kisah Mahabharata itu. Maka itulah kenapa ada Sunda, Sindu tadi semua, ya. Tadi semua, ya. Maka dipahami. Maka Gatotkaca itu kalau kata mereka budayawan India, nggak mungkin kisah India. Dan tadi karena itulah Nabi Muhammad pernah mengatakan nazalna Adam pihin bukan India. Karena India itu adalah saat itu belum menjadi India dan bukan nama Hindia. Maka itulah kenapa dalam kisah Mahabharata itu ada putra dari Bima yang bernama Gatotkaca. Maka tidak ada, kata dia, di India nama orang bernama Gatot. Tapi di Indonesia, Jawa Barat ada nama Gatot, di Jawa Tengah ada nama Gatot, dari semua. Gitu. Jadi bukti-bukti sejarah sahabat, maka termasuk juga peninggalan kaum Sabah adalah di sini semuanya. Itulah kenapa bangsa ini sudah begitu tua dari semua, ya. Peradaban itu begitu tua. Jadi ada persetujuan global, ada persetujuan lokal. Adapun lokal di Pulau Jawa ada persetujuan antara Prabu Siliwangi adalah yang ingin maka dan juga adalah kerajaan Majapahit saat itu. Sampai muncullah
ramalan Jayaboro, ada Notonegoro, seolah-olah adalah merupakan upaya mereka ingin menjadikan hanya orang Jawa yang memimpin negeri ini. Ramalan dia, padahal itu sebuah ramalan. Tapi ramalan itu kemudian seolah-olah adalah menjadikan blueprint daripada politik tadi semua, ya. Nah inilah ya yang apa namanya pernah terjadi. Maka kerajaan-kerajaan yang ada, bahkan kalau kalian kisah apa nama kerajaan Yogyakarta, Surakarta dan lain sebagainya, itu punya kisah panjang di belakangnya. Nah inilah ya barangkali bahwa betapa tuanya peradaban di Sunda itu tadi semua. Bahkan Abah sudah menceritakan tadi semua tentang Nabi Adam. Dari kata hadama, awak dari hadara. Kemudian bahwa sekarang ada peninggalan daripada umat Nabi Adam yang masih tertinggal di mana? Di Baduy itu. Silakan kalian pergi ke Baduy. Tanya mereka. Siapa nabimu? Pasti ada. Maka peradaban itu sudah luar biasa. Kalau dilihat dari linguistik sahabat, dari segi bahasa, bahwa sesungguhnya kalian bisa mengerti. Sunda itu adalah bahasa yang mustarok luar biasa. Setiap kata, tikosewan, ngajengkang, tisoledat, itu bahasa yang sulit diterjemahkan ke bahasa apapun. Termasuk juga dalam kata Abah juga urusan makan. Maka di Sunda itu ada tatanan. Nah, nanti Jawa sama. Jawa juga memiliki dahar. Tapi yang dianggap halus oleh orang Jawa, dahar di Sunda itu bukan halus sebetulnya. Tadi semua. Ada yang lebih halus lagi tatanannya. Makanya kepada binatang, lolodok, jejablog, nyatu, dari semuanya. Makan pagi disebut sarapan. Sarapan itu makan malam disebut ngawadang, tadi semua ya. Tiserele, tikosewan, tikojengkang, tadi semua. Coba jelaskan pakai bahasa Inggris, tikojengkang, tiserele. Nah, itulah dalam bahasa Sunda itu luar biasa, sahabat. Ini maaf, Abah bukan sedang berbicara kesukuan, tapi kita bicara kenyataan sejarah tentang bahwa sekarang peradaban itu akan dibuka. Kalau kemarin sudah dibuka, budayawan Swiss mengatakan Swiss itu didirikan oleh orang Sunda bernama Surawisesa, maka bernama Swiss dan menggunakan apa namanya logo. Dan termasuk juga di Gunung Padang swastika. Kalau kalian dipakai drone, maka seolah-olah Gunung Padang itu bergambar kayak gambar Nazi. Ya, itu swastika. Tapi swastika menjadi istilah negatif karena dicuri oleh Hitler. Hitler yang menjadikan lambang Nazi itu adalah swastika. Padahal swastika itu adalah merupakan, kalau kalian lihat dari foto dari atas, dari semua, tadi semua, sama saja pada saat kalian ingin memoto Ka'bah di Mekah, maka kelihatanlah mata satu, gitu. Dan Ka'bahnya itulah hitamnya mata tadi semua. Nah inilah ya peradaban manusia yang sudah begitu jauh, sehingga sejarah sudah begitu jauh, manusia bertuhan semakin jauh. Akhirnya manusia kehilangan Tuhan hari ini tadi semua. Ya. Jadi perang nuklir itu sudah terjadi. Betul, Abah pernah mengatakan, ternyata ada seorang profesor mengatakan bahwa terjadi perang Mahabharata itu adalah menggunakan teknologi. Maka teknologi manusia hari ini, sahabat, walaupun motor sudah mulai terbang sekarang, mobil sudah mulai amfibi. Lihat itu, di sana siapa? Si Elon Musk itu sudah punya mobil yang bisa terbang, motor yang bisa terbang, dan itu semua sudah biasa dari semua. Ya, silakan aja duduk Bu. Maaf saya lagi live ya. Ya. Itu ya sahabat semua. Jadi kita pahami ya tentang kisah sejarah dunia ini semua ya. Jadi betapa tuanya ya. Tetapi kemudian karena perang itulah selalu pemenang perang.
adalah dia yang merubah sejarah dari semua. Tapi mari kita kembalikan pelan-pelan. Ya. Apa yang Abah sampaikan belum tentu kebenaran yang mutlak. Tetapi adalah yang Abah ingin sampaikan adalah, marilah, karena mulai sekarang Abah juga sedang menampung informasi. Kenapa Abah keliling ke seluruh Nusantara, bahkan Asia Tenggara, bahkan juga ke Eropa. Karena kita bicara dengan para leluhur sesungguhnya. Nah inilah mungkin barangkali bagi orang-orang yang mengerti juga bagaimana bicara dengan orang leluhur. Bukan Abah yang ingin tahu, mereka yang menyampaikan. Ini semua ya. Tetapi Abah coba gabungkan sahabat. Ya. Bahwa ternyata waktu Abah keliling beberapa daerah, termasuk di India, di Pakistan, semua itu ada pasir-pasir. Sekarang itu ternyata pasirnya itu bukan pasir dari meletusnya gunung Toba Purba. Nah ini Gunung Toba Purba, dan hari ini gunung Danau Toba itu masih gunung berapi, dan suatu saat dia akan muntah. Pada saat dia sudah muntah, maka bisa dibayangkan oleh Anda gunung yang ketinggiannya sedemikian, kemudian sekarang menjadi danau, dan danaunya itu adalah kedalamannya adalah lebih dalam dari laut. Bahkan Danau Toba itu ada yang sampai 700 meter, ada yang 1 kilometer kedalamannya. Tadi termasuk salah satu danau terdalam di dunia dari semua. Inilah dan demikian pula Kota Bandung. Kota Bandung, tapi disinilah juga kehebatan. Maka tempo hari sudah masalah dengan Lempeng Lembang. Bahkan kemarin sudah mulai bisik-bisik tuh gunung Tangkuban Perahu. Tapi sekarang hilang lagi. Inilah gagahnya ada Rijalullah, Rijalul Goib. Inilah penjaga-penjaga Sunda yang luar biasa, maung-maung yang terus hidup sebetulnya, yang tidak dipahami oleh orang Sunda sendiri. Bahkan tidak bangga menjadi orang Sunda sendiri. Kalian tidak usah menjadi kebangsaan Sunda, karena Sunda itu milik semua dari dulu. Ya, bahkan peradaban di dunia ini seolah-olah berasal. Nah, kapan terjadinya migrasi manusia? Tadi, karena pada saat terjadinya adalah meletusnya adalah bahkan peninggalannya adalah Gunung Padang itu semua. Maka hari ini Gunung Padang adalah dibuktikan oleh dunia, tapi manusia tidak paham Gunung Padang. Nah seharusnya para arkeolog juga bicara juga. Cuma masalahnya bagi arkeolog, kalau tidak ada bukti secara sains, sulit disampaikan. Tapi kita rohaniawan, kita yang sudah bicara dengan penunggunya sendiri, kita bisa ngerti kok. Cuma apa yang disampaikan oleh kita itu bukan sebuah, adalah tadi karena sains itu harus diukur, bisa terukur. Ilmu itu harus terukur, objektif, realitas, berdata. Tetapi pandangan harusnya minimal, kata Abah sekarang sarankan kepada siapapun kalian adalah ahli-ahli arkeologi, coba kalian rekrut orang-orang yang memiliki juga ketajaman batin yang bisa bicara kepada mereka yang lebih, mereka bisa bicara dengan siapa yang ada di situ sekarang. Apa kamu kira nggak bisa bicara? Bisa. Abah pernah di sana. Bahkan Abah diperlihatkan sebuah tulisan di bawah kayak seperti hieroglif di bawah dasar daripada Gunung Padang itu. Jadi Gunung Padang itu sebetulnya adalah piramid. Tapi juga yang harus kita pahami juga ada candi besar yang belum terbongkar yang ada di Nusantara. Salah satunya adalah Garut nanti. Entah kapan bisa terbongkar itu. Biasanya kembali dengan gempa bumi Allah bukakan lagi itu rahasia lama. Maka banyak rahasia lama terbongkar dengan terjadinya. Nah hari ini juga akan terjadi pergeseran lempeng itu kembali. Yang dulu Australia dengan Kalimantan itu menyatu. Kalimantan dengan Pulau Jawa menyatu.
Kemudian adalah dengan dua kasus, pertama adalah dengan gempa, kemudian Danau Toba Purba yang menimbulkan tsunami tadi, sehingga lautan itu adalah yang tadinya di tahun 110.000 adalah sampai 12.000 tahun yang lalu terjadi zaman glasial, adalah laut itu menyusut sampai 30 km, kemudian airnya juga tiba-tiba hilang ke bawah, ada sedalam 110 meter. Nah sekarang begitu air itu kembali, itu terjadi pada 11.000 tahun yang lalu, maka daratan itu mulai terpisah. Itulah makanya setelah Nusantara itu bernama Purwanata, Purwagama, Purwanegara, menjadi Atalan, Sundaland, Dewi Tantra, Nusantara, jadilah Nusantara. Nusa, yang tadinya satu pulau sekarang jadi ada antara. Kalimantan berpisah. Nah misalnya Sulawesi, sebetulnya dengan Filipina itu hanya jarak 18 km sebenarnya. Tapi kemudian karena tergenang lagi dengan laut. Nah hari ini sahabat, kembali lagi air itu akan kembali naik tadi semua ya, karena akan bertahan, karena ini hukum sebetulnya. Bukan masalah adab, bukan siksa dan lain sebagainya, harus dipahami. Jadi mulailah adalah dari mulai sejarah dan prasejarah tadi semua ya. Makanya kenal dengan Jawa Dwipa ya, atau Jambu Dwipa. Jambu itu jambu. Maka orang Inggris menemukan besar itu jumbo. Jumbo itu besar. Maka perlambang gunung saat itu adalah berbentuk jambu. Makanya kan kalau gunung itu kayak buah jambu. Jambu apa saja. Ke atasnya mengecil begitu. Kayak jambu. Itulah termasuk juga jumbo besar tadi semua. Tapi pulau besar yang disebut Sundaland itu juga sekarang sudah dirubah nama menjadi Pulau Jawa. Nah gitu. Walaupun sebetulnya Sundaland itu bukan hanya di Pulau Jawa, termasuk Kalimantan, termasuk Semenanjung Cina, Semenanjung Sumatera, termasuk Kalimantan, Thailand bahkan tadi semua, dan Laut Cina Selatan, yang sekarang Sundaland itu termasuk semua negara Asia Tenggara minus Timor Leste. Minus Timor Leste, sahabat. Ya. Makanya cara memberikan salam sama begini. Tadi semua. Sunda begini, Jawa begini, Rahayu, tadi Sampurasun, Swadikap, itu terjadi di Burma, di Thailand, tadi semua ya. Tadi semua ya, karena memiliki kesamaan tadi semua. Marilah kita tauhidkan kembali, dalam arti tidak usah, karena inilah, bahkan maaf ya, terjadi kisah Mahabharata itu ada tokoh yang namanya Sengkuni. Tuh. Sengkuni itu ternyata adalah sekarang ada di Afghanistan. Jadi Sengkuni itu aslinya penduduk Afghanistan, maka disebut negeri Gandhara. Maka Gandhara itu dia akhirnya artinya Sengkuni bernama Gandhari. Sekarang ada kampung daerah Gandhara di Afghanistan. Tadi semua. Kadang-kadang sumber keributan, teroris muncul tadi semua. Ya, memang keturunan Sengkuni. Tadi semua ya, ini tentang sejarah. Tadi semua. Jadi kalau kalian tahu Sengkuni, yaitu Gandhara, negara Gandhara itu adalah kalau sekarang adalah Afghanistan. Jadi inilah harus ngerti tadi semua. Maka Abbas sudah keliling membuktikan dari mulai India, dari Mulun sampai ke Goa, sampai ke Alhambra, itu adalah Taj Mahal di Alhambra, sampai kepada peninggalan Raja Mughal. Itu Abbas sudah keliling ke seluruh wilayah ini, adalah mempelajari itu semua. Dan membuktikan kisah-kisah secara batin tadi semua. Jadi tidak menggunakan data arkeologi, tapi menggunakan batin, menyatukan. Ya sahabat. Jadi
ini adalah jadi Gunung Padang itulah sesungguhnya adalah karena dia ada di Pulau Jawa, ada di Sunda. Jadi semua peradaban itu, maka kata Abah juga sekarang sudah terbukti segalanya itu bahasa juga dari Lingga Sangkara Nirwana yang menjadi Sangsekerta, menjadi Palawa, menjadi Persia kuno, Ibrani, Arami, dan Hijaiyah. Semua. Adapun negeri Nusantara itu pernah bernama adalah Atalam. Itulah yang dicari-cari profesor-profesor dunia. Di manakah Atlantis? Ternyata di sini Sundaland itu. Makanya sekarang udah ada seorang profesor adalah Belanda menuliskan buku adalah dia mengatakan bahwa Atlantis, the lost city has been found. Kemudian juga bukti arkeologinya sekarang ditemukan oleh seorang profesor Cina. Ternyata kapal Nabi Nuh itu adalah dibuat daripada kayu jati buatan dari Pulau Jawa. Bahkan nanti kalian akan menemukan hari ini barangkali karena semuanya ditutupi, ya. Sejarah sudah terjadi konspirasi, penutupan satu negara pada negara lain. Nah, adapun termasuk adalah ternyata terjadi adalah penjajahan itu dimulai adalah dari Mongol, itulah Kublai Khan, Genghis Khan. Maka mereka itu kaum barbar yang selalu ingin menyebarkan apa yang mereka yakini itu dengan perang dari semua, ya. Sampailah di Nusantara. Maka disinilah mulai awal cikal bakal bahwa Raden bahkan Majapahit sendiri adalah mulai rusak dari semua oleh Raden Patah tadi semua. Inilah kisah Islam, migrasi Islam ke Nusantara. Tetapi sebenarnya Islam yang pertama itu bukan dibawa Wali Songo, tapi oleh orang Sunda. Karena ada seorang Sunda yang dekat sekali dengan Rasulullah, ya. Dia bahkan satu-satunya sahabat dari Nusantara, orang nggak ngerti ada orang sahabat dari Bandung. Itulah yang dia bersahabat dengan Ali bin Abi Thalib. Dia itu bukan Kian Santang, Rakai Santang. Rakai Santang itu sama keturunan juga Prabu Siliwangi. Kisah mulai adanya Khitan, kisah mulai ini semua itu Rakai Santang itu tadi semua, ya. Dan dia adalah sahabat. Waktu Ali itu perang saudara, sahabat adalah berperang bersama Aisyah saat itu. Bahkan dia itu udah zaman Nabi Muhammad perang pun yang orang Sunda ini selalu hadir perang di sono. Nah, ini juga ada kisahnya sebetulnya tadi semua, ya. Tapi inilah sejarah sudah. Dan Kian Santang, nah Prabu Siliwangi juga memiliki Kian Santang itu anak Prabu Siliwangi 3 yang bernama adalah yang nanti menjadi Penembahan Rasa sebetulnya. Yang punya anak adalah Subang Larang, ada Kian Santang, kemudian adalah yang ketiga, yang satu lagi adalah seorang laki-laki yang bernama Walang Sungsang tadi semua, yang nanti berubah namanya jadi Saripah Mudaim kepada Rara Santang. Kemudian nah inilah mulai pergeseran sebetulnya. Ya memang begitulah dunia. Siapa yang menang perang dia berkuasa tadi semua, ya. Bahkan kisah para Wali Songo ini juga banyak juga dibelokkan sebetulnya. Wali Songo itu sebetulnya adalah bukan wali sebagaimana yang kamu bayangkan itu. Tetapi adalah seorang presiden yang ada di wilayah Pantura setelah Raden Patah menjadi raja. Maka dialah yang merobohkan bersama-sama adalah Syekh Siti Jenar tadi semua, ya. Seolah-olah kisahnya begitu. Makanya wali yang sebenarnya wali itulah Syekh Siti Jenar. Karena dia sudah bahasanya adalah dia sudah menyatu dengan Nusantara. Dia sudah punya ilmu Nusantara. Makanya kamu cari di dunia di manakah ada ilmu rawe rontek? Nggak ada. Di mana orang yang bisa nurus bumi? Nggak ada selain di Nusantara ini. Napak sancang
cuma di sini. Syaifi angin ada di sini semuanya. Dan itu sudah ada jauh sebelum peradaban Islam datang ke sini. Karena bangsa Nusantara ini makan tadi, bangsa apalagi Pulau Jawa ini disebutkan adalah Pulau Nyawa tadi semua. Ya, makanya mereka sudah mampu menyambung. Maka dikatakan oleh Plato di dalam bukunya, setelah Sundalen ini tenggelam, setelah Sundalen rusak, ada sebuah daerah, kata dia, yang mana masyarakatnya itu adalah membajak sawah dengan kebo tadi semua. Dan Plato bercerita tentang sebuah buah. Nah, itu dan dia lihat itu ya, karena dia dari ciri-cirinya Plato itu, di mana daerahnya banyak gunung-gunung, kemudian daerahnya adalah dingin, kemudian ada kehidupan yang begitu damai, kata Plato itu. Kemudian ada sebuah buah, dia bulat, kemudian ada coklat, ada ini, dia bilang kalau seandainya dia ada sabutnya, ada batoknya, kalau waktu dimakan muda enak katanya. Itu kelapa muda berarti dia yang dimaksud itu. Tapi kalau dia tua katanya itu akhirnya bisa menggurihkan sayuran. Itu santan berarti. Itu yang diomongkan Plato. Silakan kamu cek bukunya Plato. Itu berkisah tentang Sundalen. Tadi semua sebuah negara yang makmur gemah ripah. Makanya tadi di Jawa Barat itu ada disebutkan logonya adalah gemah ripah loh Jenawi. Kalau dalam bahasa Arabnya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Maka itulah negara yang pernah baldatun thayyib warabun ghafur, bahkan orang Sunda ini. Nah, nanti setiap daerah punya kelebihan, termasuk juga Makassar, sahabat. Kata Abah juga, setelah ini pernah peradaban tinggi di dunia, walaupun Makassar itu Sulawesi itu bukan bagian daripada Sundalen, tapi mereka sudah menjelajah dunia. Maka akhirnya semua penjelajah dunia, Marco Polo, siapapun mereka, termasuk Kopernikus, Galileo Galilei, itu pada saat mereka melakukan perjalanan sudah menggunakan perahu pinisi. Perahu pinisi itu bukan adalah buatan orang Makassar, orang Bugis dari semua ya. Maka di Singapura ada Bugis Street, di Eropa ada Bugis, ada semua. Bahkan Abah sudah keliling, ada kebudayaan angklung di Taiwan, ada kebudayaan angklung juga adalah di Hawaii. Itulah sesungguhnya peninggalan Sunda sudah menyebar ke seluruh dunia. Cuma kalau orang Indonesia di kiblatnya Arab. Arab belum bisa kencing aja, sini udah punya kerajaan. Tadi semua. Inilah kadrun ini. Nggak pernah sadar, nggak pernah bangga dengan Nusantara. Tadi semua ya. Kalimantan tuh udah pulau paling beradab dari semua. Tadi semua ya. Maka termasuk sekarang hari ini tentang kisah Mahameru. Di kita masih ada Semeru. Kisah kaum Sabah, di kita masih ada Wonosobo, Sabah. Bahkan maaf ya, coba kamu cek dengan ahli sejarah. Bahkan saya pernah dengar dari Profesor Mas Enem Ali. Oh ternyata gitu. Ternyata yang Ratu Sabah itu adalah Roro Kidul. Dan dia sekarang ada. Istananya besar. Hanya orang-orang tertentu yang bisa ngerti. Nah, inilah susahnya orang-orang kalau udah belajar dari kadrun, nggak percaya lagi yang begitu. Menganggap bahwa dunia ini hanya dia doang. Di semua. Maka kata Abah tadi pagi, kenapa orang-orang hebat itu nggak ada hawal? Orang masih hidup kok semuanya. Ada yang dulu, mari kita bikin hawal adalah Prabu Siliwangi. Nggak usah, orang masih ada kok. Gitu. Ulama-ulama yang masih hidup juga masih ada.
dari ratusan tahun, ribuan tahun. Nah inilah susahnya. Karena kamu tuh hanya taunya itu aja. Aduh, sama ya. Jadi inilah ya peradaban yang sedemikian luar biasa, sahabat. Jadi kisah perang Badar, perang Uhud itu sebetulnya juga kisah Mahabharata dan Ramayana sebetulnya sudah ada di sini. Cuma kisah perang Mahabharata, maka kenapa kamu lihat Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu peradaban tertinggi. Zaman Nabi Sulaiman itu sudah bisa teleportasi, memindahkan benda dalam waktu sekedipan mata. Oh, itu kecanggihan zaman Nabi Sulaiman. Maka kenapa sekarang seolah-olah peninggalannya orang masih nggak percaya bahwa ada kaitannya sebetulnya. Nah, tetapi Sulaiman juga jangan selalu dikaitkan kayak milik Islam gitu. Tanya kamu, memang Sulaiman beragama Islam apa? Tadi semua. Coba tanya agamanya Nabi Adam. Tadi semua, ya. Apakah Nabi Adam bahasa Arab gitu? Bukan. Apa Sulaiman bahasa Arab gitu? Apa Nabi Sis? Orang Nabi Sis bahasa Sunda. Dan kisah Nabi Sis berbahasa Sunda ini sudah dikatakan oleh para aulia-aulia Allah. Karena yang tahu awali hanya wali. Mereka berkata, Sis itu berbahasa Sunda terkadang. Nah inilah Nabi Khidir itu. Gitu tadi semua. Hadir. Makanya kenapa rijalullah, rijalul goib ada di Nusantara ini. Makanya sehebat apapun kalian di dunia ini membuat makar kepada Nusantara, kamu tidak akan menang dari semua. Ya. Makanya kenapa bangsa ini 800 suku dan 1.200 bahasa tidak pernah ada perang saudara kecuali ada sangkuni yang datang dari Gandara yang datang ke sini. Iyalah sekarang ini maka banyak sekelompok sangkuni sekarang. Tadi semua dia adalah termasuk kelompok-kelompok yang lalu juga sama dia nitis balik. Bapaknya sangkuni ya anaknya sangkuni. Tadi semua. Maka orang-orang yang tidak mencintai Nusantara ini, itulah karena kelompok sengkuni dari semua. Ya. Maka kamu akan dikelompokkan kepada kelompokmu sendiri dari semua. Ya. Makanya hari ini, siapapun kamu dari semua, maka termasuk adalah duriat-duriat palsu dan lain sebagainya. Hari ini akan dibongkar oleh Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa kalian sembunyi dari semua. Karena sejarahnya bukan di situ letaknya dari semua. Ya, maka marilah sahabat semua adalah jadi waktu Anda ke Yunani nanti barangkali kalian ada rezeki untuk tur ke Yunani. Tanya, siapakah pendiri Yunani ini? Pasti dia bilang Yawan. Zaman adalah orang Jawa. Sama kayak hari ini. Maka Abah nanti rencana mau ke Eropa. Dan ada satu kampung juga di sana masih tertinggal. Adalah kampung Surawisesa. Itu anaknya Prabu Siliwangi yang ada di sana. Makanya negara-negara Eropa itu karena masih berdasarkan memegang pada prinsip-prinsip Sunda. Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu, Silih Wangi. Tadi semua. Nah sekarang sementara Nusantara ini sudah mengimpor budaya jahiliyah. Saling benci, saling iri, saling dengki, saling kafirkan, saling hasud. Tadi semua. Dulu negerimu ini Sundalen ini penuh dengan keindahan, kedamaian. Tadi semua. Sebelum bangsa Mesopotamia di Mesir itu ada. Gunung Padang sudah ada. Paham itu. Gunung Padang sudah ada. Tapi Gunung Padang tidak pernah. Arkeolog dunia seolah-olah tidak mau membangkitkan ini. Karena dia bilangnya apa? Saya pernah bicara dengan seorang arkeolog dunia. Dia bilang apa? Mr. Asep.
It's difficult, dia bilang tuh sulit kata dia untuk mengembalikan budaya ini pada titik awal, karena udah berubah 360 derajat sejarah manusia ini. Tadi termasuk kisah agama tadi semua, ya. Makanya marilah kalau Abbas mengajak pada tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, apapun bangsamu, negaramu, bukan masalah Sundanya, bukan masalah Jawanya, tapi ada bukan karena kamu keturunan Pajajaran, bukan kamu keturunan Majapahit, karena semua di dunia itu ada, itu semuanya dari sini. Bahkan itulah kenapa kata Abbas juga, konferensi Asia Afrika yang pertama itu tahun 55 itu di Bandung. Karena mereka secara jiwa mereka mengakui semua budaya itu datang dari Sunda. Kemudian bahkan satelit yang pertama di dunia ada di Bandung. Makanya disebut gedung sate. Sate itu satelit. Satelit awal yang ada di dunia. Dari semua. Ya. Bahkan bahasa dunia pun berasal dari sini. Dari Lingga Sangkara Nirwana. Masuklah pada Sanskerta. Kenapa? Dari Lingga Sangkara Nirwana masuk Sanskerta. San itu matahari. Karena kata Plato, mereka berkata, mereka itu adalah keturunan dewa. Nah itu bahasanya. Mereka itu sakti-sakti. Tadi semua. Iyalah. Kamu cek ada kata Abah juga. Kisah Saipi Angin nggak ada di negara manapun kecuali di ini. Rawa Rontek nggak ada kecuali di sini semua. Tadi. Kisah Moksa nggak ada di sono itu. Padahal semua di sini Prabu Siliwangi Moksa. Bahkan semua juga nanti termasuk Majapahit. Ya, akhirnya termasuk adalah Gajah Mada itu Moksa. Tadi semua. Ya. Nah inilah apa namanya barangkali. Nah sebagai Abah jawab terakhir, apakah Abah sekarang ini Pak Prabowo ini ya karena Pak Prabowo itu adalah memang Noto Negoro itu sekarang adalah sudah sampai kepada Pak Prabowo itu sendiri. Karena sebetulnya Presiden Indonesia itu bahwa Megawati itu bukan termasuk pada Noto Negoro, Habibie, karena mereka hanya pergantian setahun saja. Maka tidak termasuk pada Noto Negoro. Noto Negoro ada 5 saja. Soeharto, Soekarno, Soeharto. Kemudian masuklah kepada yang sisanya itu 5. Ya. Ya. Adalah tetapi semuanya adalah Jawa dari semua. Gitu. Karena seolah-olah disitulah apa namanya, pada zamannya Majapahit itu tidak bisa menguasai Jawa Barat tadi semua, maka sekarang akan lahir tokoh-tokoh Jawa Barat. Nah, hadir Sunda, nah, gitu. Abah juga orang Sukabumi tadi semua. Nah, itu berarti manusia paling lama semua, karena tadi itulah orang-orang kayak siapa sekarang ini. Maaf ya, bukan Abbas sedang bukan kesukuan, bukan. Sekali lagi jangan salah paham tadi semua. Tapi kita harus mengembalikan sejarah pada tempatnya tadi semua. Silakan kamu yang ahli arkeologi cek bagaimana arkeolog dunia berkata tentang Sundaland. Silakan, semuanya berasal dari Sundaland tadi semua ya. Yang kemudian karena perseteruan dengan Majapahit berubahlah dia menjadi Pulau Jawa tadi semua ya. Akhirnya Yunani dikatakan Jawan. Mereka itu adalah penduduk Jawa katanya. Tapi sebetulnya Mesir sekarang itu disebut Misre. Misre dalam Sanskerta itu Mesir itu Misre. Misre itu artinya campuran. Karena orang Mesir itu gabungan. Sebetulnya gabungan antara orang kita dan orang mereka dari semua. Dari Jawa, dari mana. Silakan kamu, makanya kamu kalau udah keliling dunia, kamu akan menyaksikan budaya-budaya Nusantara itu. Masih budaya gotong royong malah muncul di Swiss sekarang dari semua. Tapi Indonesia hilang budaya gotong royong. Tuh. Jadi
Eropa itu menjadi negara 20 terbahagia di dunia karena mereka ternyata masih menjalankan prinsip-prinsip dasar Prabu Siliwangi, Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu. Sili Asa artinya kepada manusia itu. Maka kenapa semuanya begini? Adalah Sampurasun, Rahayu, tadi semua. Santi, Santi Om, tadi semua. Adalah begini. Karena selalu mengatakan, menyadari Tuhan ada pada diri, dan juga orang yang ingin melihat kesempurnaan, lihatlah pada orang lain. Begitu. Santi, Santi Om. Selalu memandang orang lain lebih baik dari kita. Maka begini semua. Maka lihat budaya orang Jepang. Kamu seberapa rendah, kamu dia akan lebih rendah lagi. Tuh. Karena semuanya juga mengambil budaya daripada Sili Asa, Sili Asu, Sili Asi, Sili Wangi. Tadi semua. Maka di Bandung itu adalah nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Nulung kepada yang butuh dan menolong pada orang butuh. Tapi orang butuhnya sekarang ini tadi. Butuhnya karena riba, karena ini, karena itu, judi online. Gimana kita menolongnya? Tadi. Karena ditolong kamu judi online lagi. Tadi semuanya. Karena orang yang sudah punya karakter begitu akan begitu. Jadi kita ini sekarang ini udah bingung lah. Tadi semua ya. Makanya boleh kata Abah, karena hidup adalah puroda, marilah kita kembalikan kepada sejarah. Yang penting tujuan dari awal menciptakan makhluk itulah tauhid, wahada yuwahidu tauhidan. Jangan tertipu dengan tari sejarah yang begitu panjang, pergerakan manusia yang begitu panjang, tapi juga harus dipahami oleh manusia. Inilah dunia itu sebenar-benarnya surga. Dari semua yang kemudian oleh manusia lah dijadikan neraka. Dari semua dengan peperangan, dari saling menyakiti, munculnya penyakit. Semua karena pola hidup manusia semuanya. Karena Tuhan sudah membawa kamu adalah pada kebahagiaan di dunia ini. Dan juga kalau ada teman tadi yang di grup siapa itu tadi bahwa sesungguhnya bahwa wali Allah itu dulu harus miskin, harus apa gitu, kesederhanaan. Nah itulah kesalahan paham. Karena mereka belum sempurna tauhidnya. Karena kalau kamu sudah mampu melihat Allah pada segala yang wujud di dunia ini, maka segala yang panah itu menjadi abko. Karena semua yang abko akan bako bersama Allah. Maka itulah kenapa Abah masih bisa ngomong dengan mereka-mereka yang udah ratusan tahun yang lalu. Dan Allah sudah mengatakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka diberi rizki. Apa artinya yurzakun itu? Kamu harus mengerti. Kalau namanya Allah bilang rizki, berarti dia punya rizki mata, rizki telinga, rizki mulut, rizki melihat, rizki mendengar, rizki berkata, rizki makan, rizki kenyang perut, rizki di bawah perut. Karena kamu kira hidup ini di alam ini kamu sendiri. Inilah. Karena kamu tidak mengerti sejarahnya. Karena manusia sudah kehilangan akal tadi semua. Maka kayak pisang perang Mahabharata tadi. Sudah kehilangan dalang tadi semua. Yang nampak di permukaan ini dari mulai Adam sampai kepada Muhammad itu. Dari kisah tadi 100.000 tahun dari zaman glasial, zaman es, sampai akhirnya manusia dunia ini surut. 30 km, airnya turun 110 km, kemudian dibalikan lagi. Sekarang adalah menjadi pulau itu kembali terpisah-pisah. Tadi semua, sehingga Nuh yang lahir di sini, kapalnya adalah buatan jati dari Pulau Jawa. Sekarang dibuktikan oleh arkeolog. Jadi kisah orang tua kita dulu mengatakan, Abah aja dikatakan gila. Mengatakan Nabi Adam lahir punya ibu. Sebetulnya Adam itu kan baik lagi kata Abah juga adalah bukan orang pertama tapi manusia pertama. Yang disebut manusia. Tadi semua. Dialah khalifah Allah yang pertama.
Dan inilah yang sebetulnya kisah peradaban manusia yang sudah begitu jauh dari semua sahabat. Ya, jadi udahlah, yang penting bagi kita kalau menurut Abah mengajak pada tauhid, itulah maka jangan tertipu dengan agama, karena agama itu buatan manusia. Manusia lah ingin menguasai manusia, politik, dan dia menjadikan agama. Agama itu adalah, makanya tidak ada sebelumnya. Makanya dalam bahasa Sanskerta agama itu adalah tidak, agama itu aturan. Berarti hidup tidak ada aturan. Nah sebetulnya manusia diajak pada agama, hidup tidak ada aturan. Cuma nggak sadar saja. Tuhan berkata din, aslama, bukan agama. Islam itu berserah diri pada Tuhan. Tapi hari ini tadi orang Cina aja ngerti tai chi chi. Itu orang Sunda itu mengadakan chi. Karena manusia itu berasal dari Sanskerta bahasanya. San itu adalah bahasa langit dari semua. Ya, sebetulnya tadi. Inilah ya barangkali itu saja yang yang pertanyaan dari teman yang tadi ya. Sekali lagi, marilah kita kembalikan. Hari ini saya dengar Kang Deddy KDM sudah mulai menggali kembali sejarah. Karena kalau hari ini terus-terusan yang digali oleh kalian adalah piramid, bangga dengan piramid. Padahal sebetulnya piramid itu kecil. Budaya Mesopotamia itu kecil. Budaya Amerika itu kecil, apalagi Arab di semua. Ya maaf ya. Semuanya adalah tadi semua ya, maka tetapi sekarang karena kita mengimpor budaya dari Arab, maka akhirnya sekarang sadar nggak sadar jahiliyahnya pindah ke sini. Gitu. Jahiliyah yang dulu negara katakan oleh Allah kaum Sabah, yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan kepada alam, mencintai apa semua. Sekarang malah orang Eropa yang mencintai alam. Mereka nggak berani nebang pohon. Kecuali atas izin negara. Dari semua. Ya, karena mereka sudah mengerti. Ya, coba nanti Ibu Lin akan mau ikut Abah nih ke Eropa nih. Nanti saksikan nanti ada kampung Surawisesa itu. Di situ nggak usah bawa duit. Asal lapar minta aja. Dari semua. Karena di Finlandia juga begitu. Wong kalau di kita mas sekarang Bagong aja bilang sop sapi. Makanya sekarang ini kita lebih, orang suka bilang takut ke Cina. Kemana? Makan nanti babi. Di sana itu saya sama Bu Haji pergi ke sana, dia bilang no sir, this is not halal for you. Are you Muslim? Yes, I'm Muslim. Not halal for you. Iya, Madido Abah pernah ditipu di Karawang, restoran dikira katanya daging sapi, tahu-taunya babi. Tapi biasanya mulut ini nggak bisa ketipu, cium bau perengus itu semua. Bener aja, bener sekarang ini ya. Tadi semua ya. Inilah kita ini makan maafnya ini juga makan bakso juga sekarang udah tonan itu. Celeng hutan itu pindah ke jauhan, truk-trukan, dibiet baso. Coba, yang bikinnya itu Waaji. Dari semua. Waaji. Gitu. Dan orang Indonesia abing-abingan ke Mekah ingin gelar haji. Gitu. Orang nabinya sendiri nggak ada Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Syafi'i, ini balik-balik sana, Waaji. Semua. Allahu Akbar. Ini bangsa yang sudah ditipu habis-habisan dari semua. Dijajah secara budaya, dijajah secara ekonomi, dijajah secara pemahaman. Tapi dia tidak sadar bahwa dialah pemilik budaya itu. Dari semua ya, maka insya Allah satu saat ada pemimpin dari Sunda, maka karena udah tadi semua ada
Notonegoro udah habis sekarang ini dari semua. Ya mudah-mudahan setelah Pak Prabowo nanti ada orang Sunda. Karena Abah yakin siapapun dia pemimpin dari Sunda pasti dia titisan. Dan kalau dia titisan maka dia Sunda untuk Nusantara. Bahkan Sunda untuk dunia. Karena semua peradaban itu dari Sunda. Sundaland. Bahkan bahasa yang awal manusia itu adalah Lingga Sangkara Nirwana itu di Sunda. Yang turun ke Jawa Sangsekerta, nanti turun menjadi Palawa, ke India, kemana semua. Turun ke Mesir, menjadi bahasa Arab, Persia, ke Iran semua. Turunlah nanti ada bahasa Ibrani, bahasa Aramik, barulah bahasa Arab. Arab itu bungsu dari semua, ya. Pahami ya? Maka Allah berkata, walillahil masyriq wal maghrib. Sesungguhnya Allah itu dari masyrik ke maghrib gitu. Dari timur menuju barat. Di mana timur? Kita. Maka kenapa sekarang adalah Kalimantan kota wali? Karena disitulah hatul istiwa. Istiwa. Istiwa itu dan sudah disempurnakan. Makanya syawhot ada hatul istiwa dari semua ya. Maka seolah-olah itulah garis adalah semua ya. Itu sahabat semua, tadi sekali lagi yang bertanya ke Abah itu silakan bijaksana memahaminya. Yang satu bertanya tentang Sunda, maka Abah jawab bahwa sesungguhnya memang peradaban itu dari Sunda. Sekarang buktinya silakan kalian buktikan di di Hawaii. Kebudayaan Sunda kayak itu masih pakai irama angklung sama itu reog ada di Taiwan dari semua. Bahkan silahkan sekarang arkeolog bingung melihat ternyata pasir-pasir yang ada di Greek, Yunani, di apa semua adalah berasal dari pasir Nusantara yang disebabkan oleh meletusnya Sunda Purba, meletusnya Danau Toba Purba, yang nanti adalah akan kembali meletus lagi. Hati-hati ya, karena kita ini sudah kaum Sabak pernah sekali ditenggelamkan, tapi sekarang juga akan masuk lagi kepada era itu, masa itu semua. Tidak usah takut karena memang dunia ini kamu hanya diganti casing aja. Yang main dulu, yang main sekarang. Tuh. Maka kenapa kamu saksikan jumlah Rasul 124.000. Jumlah wali 124.000 sama. Karena yang jadi Rasul itu dulu jadi wali sekarang. Makanya yang jadi Muhammad itu ya Muhammad yang dulu semuanya. Yasin yang dulu ya Yasin yang sekarang ya Yasin yang dulu dari semua ya. Ibrahim yang dulu. Nah itulah. Hanya tinggal kamu bagaimana memahaminya tadi semua ya. Makanya peradaban itu seolah siklus semua tadi. Berasal dari timur akan kembali ke timur. Dan Nabi sudah mengatakan bahwa Adam itu dari Nusantara, najalna Adam pisurondip. Adam itu diturunkan di Pulau Jawa, Suwarna Dwipa. Najalna Adam pihin, Adam itu diturunkan di Hindia. Tapi sekarang oleh Abah di presisi turunnya di Jawa Barat. Semua ya. Ya, jangan-jangan yang jadi Abah Setu nih semua dari semuanya sekarang, karena hanya orang yang lama bisa cerita banyak sahabat ya. Dan saya bukan arkeolog, bukan, karena kalau arkeolog pasti ada kepentingan. Saya bukan juga adalah ahli filolog karena pasti ada kepentingan, catatan-catatan kami. Maka hari ini, maka nanti kalian akan lihat AI akan bicara banyak tentang dunia ini. AI akan bicara banyak tentang Tuhan. AI akan bicara banyak tentang tauhid dari semua ya. Karena selama ini Tuhan dikadalin dari semua. Sehingga banyak negara-negara yang tidak disebut beragama oleh ateis oleh kamu, malah mereka bertuhan. Karena Tuhannya bukan lagi ucapan tapi perbuatan.
Mereka tidak berbaca Al-Quran, tapi hidupnya, jiwanya sudah Al-Quran. Lihat dalam pola hidup. Tadi, orang Islam, one day, one day, tapi sebetulnya Al-Qurannya tetap aja di lemari. Habis baca, taruh tubuhnya, jauh dari Al-Quran. Semua marah-marah, dengki-dengki, dendam-dendam, musuhan-musuhan. Inilah yang terjadi hari ini. Ya. Itu saja, sehat semua dimanapun berada. Kebenaran hanya milik Allah dari semua. Tapi Abah tidak mau mengetahukan wallahu alam. Gitu kan tadi. Karena yang bicara juga Abah tidak punya kemampuan bicara. Dari semua. Hanya dia yang tahu. Hanya dia tahu semua kisah ini adalah berjalan. Hanya dia yang tahu. Tapi Abah belum buka fakta-fakta. Karena kalau dibuka hari ini akan goncang manusia. Itu ya, biarkan nanti waktu yang menentukan. Ini sahabat yang sebetulnya yang tidak boleh disampaikan adalah sesuatu yang tidak boleh disampaikan. Karena bayangkan. Kalau nanti tentang kisah ketuhanan dibukakan semuanya. Tentang Muhammad dibukakan semuanya. Baru Abah katakan bahwa Muhammad itu bukan lahir di Madinah aja. Kamu udah bingung. Dari semua kan. Inilah. Biarkanlah waktu yang akan mendidik kalian dari semua ya. Tapi welcome untuk Gen Z. Kalian adalah kaum yang cerdas. Kalian ada dan kalian harus paham karena kalian pasti pernah mengalami kehidupan sebelumnya. Maka hari ini kalian akan lebih cerdas dari ayah-ayahmu dari semua ya. Maka sekarang teknologi sudah mengajarkan kepadamu. Maka gunakan teknologi dengan baik. Belajarlah dari apa yang ada. Gunakan hati. Jangan menggunakan pikiran. Gunakan hati. Karena hati insya Allah akan selalu memberikan jawaban kebenaran tentang segala apa yang kau tanya. Kalau Abah ingin ajarkan pada semua. Kalau kalian mengetahui tentang hukum Tuhan. Tanyalah hati. Tadi semua. Ya. Tanyalah hati. Jangan tanya akal. Jangan tanya pikiran, apalagi pikiran. Tanyalah hati. Maka jagalah hati, lentera hidup ini. Nah itulah lenteranya. Karena di sini ada masalu nurihi kamiskatin piha misbah. Ada misbah, al-misbahu fi zujajah. Nah, blanknya manusia karena banyaknya noda pada cermin kaca batinnya itu. Sehingga dia tidak mengerti pada hakikatnya adalah ya itu saja sahabat yang Abah namanya adalah kita pahami semua ya. Silahkan cinta Nabi Muhammad kayak kamu kayak apa silahkan urusan tanggung jawabmu uripku walahna amaluna walakum amalukum. Kita taruhan saja. Kita lihat nanti gitu kan ya. Aku tunggu kamu di antara pintu akhirat. Supaya nanti waktu dalam sholat yang sholat itu Muhammad gitu, yang sudah la ilaha illallah sudah ahad dengan Muhammadur Rasulullah, manis sudah nyatu dengan gula tadi semua ya. Maka selamanya kamu dalam keadaan sholat. Selamanya kamu dalam keadaan sholawat. Maka di dunia ini kamu sudah bisa merasakan inna a'tainakal kausar. Fasolli itu. Fasolli di situ bukan sholat, sholawat. Fasolli. Bagaimana supaya dapatkan sholawat menjadi Muhammad? Li rabbika wanhar. Nah, kepada Tuhanmu lah kamu korbankan. Lahayun. Sembelihlah dirimu. Lahayun. La ilmun. La sami'un. La basirun. La qadirun. La muridun. La mutakallimun. La mawjudun bihaqillallah. Tapi harus diawali karena tubuhmu lah suratul Fatihah. Tubuhmu lah sholat itu. Sampai Nabi berkata, la sholata illa biyaqra bi-Fatihah. Tiada sholat yang tidak membaca. Padahal bukan membaca, bukan mengucapkan. Jadikan tubuhmu suratul Fatihah.
Bukan sholat kalau tubuhmu bukan suratul Fatihah. Namanya juga suratul Fatihah. Wajah, mufatahah, mujalasah, mujahadah, musyahadah, ma'rifah, barulah mahabbah. Itulah. Kalau sudah demikian berarti kamu sudah alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, jelas, tidak ada keraguan lagi. Karena tubuhmu yang sudah tadi membuktikan semuanya. Ya, sahabat, itulah kenapa kata Abah dimulai dulu. Ya, tadi. Maka suratul Fatihah itu adalah tubuhmu. Maka akibat suratul Fatihah tubuhmu, maka tubuhmu juga Al-Quran. Maka 7, 4 kali 3, 12. Maka dohirmu adalah 4 kali 4, 12. Muhammad Rasulullah 12. La ilaha illallah 12 huruf. 12 kali 12, 144. Tuh. Tubuhmu lah 144. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf di jidatmu di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus. Ar-Rahmanirrahim. Di dadamu, di kolbu, di jantungmu. Inilah. Kalau tidak Rahmanirrahim di sini, no way. Kalau tidak ada kasih, tidak ada cinta, kasih sayang. Dan itulah ujung-ujung yang kata Abah juga. Hidup di alam dualitas. Satukan untuk kamu mi'raj pada Allah. Satukan. Siap-siap kamu meluncur pada dadamu ini. Di sini. Cinta. Tanpa cinta. No way. Maka kenapa di tengah-tengah hafidu ala salati. Was hafidu ala salawat. Wassalatil wusta. Cinta. Benang. Kapas sudah jadi benang. Air sudah jadi es batu. Gula sudah nyatu dengan manis. Manis ya gula. Gula ya manis. Cinta di situ. Kamu sudah bermesraan. Tadi alif lam mim. Allah laisa pada Muhammad. Manis laisa pada gula. Tadi semua. Ruh laisa pada jasad. Semuanya. Maka kamu di situ sudah banyak menyaksikan banyak hal. Dan di situ kamu akan asyik yang luar biasa. Ya. Itulah sahabat ya tentang. Jadi jangan berdasarkan dongeng, terapkan. Agama itu bukan dongeng. Kisah Isra Mi'raj itu bukan dongeng. Tapi adalah perjalanan diri kita. Nah, tapi sebelum ke situ, tadi semua karena kalau seandainya nggak Fatihah tubuhnya, kata Abah juga. Dan tidak memahami alif lam mim, Allah tidak laisa pada Muhammad pada dirimu. Kau tidak membuktikan iman itu dalikal kitabul la raiba. Apalagi dua Al-Baqarah kamu nggak disembelih sapinya tadi. Kamu tidak akan pernah dilahirkan. Sebagaimana Maryam. Surat siapa itu? Ali Imran. Keluarga Ali Imran. Kisah Maryam. Mengandung Isa Abdullah. Tidak akan kamu rasakan itu. Tidak akan kamu buktikan itu. Karena tanpa disembelih Al-Baqarah, maka kamu tidak bisa masuk menjadi keluarga Ali Imran. Dan tubuhmu bukan Maryam. Dan ruhmu bukan Isa Abdullah. Isa itu pada saat ditanya, bagaimana kau hidup? Jangan-jangan kau berzina. Oh, ana Abdullah. Ruhmu yang ngomong. Tapi ini juga jangan terjebak pada kisah dongengnya. Itu tentang itu. Setelah kau menjadi keluarga Luqman, keluarga Ali Imran, dan tubuh menjadi Maryam, yang kau kandung adalah Isa.
maka engkau akan masuk ke dalam surat An-Nisa. Maka sekarang yang 4 itu adalah pankihumat. Itu sebetulnya bukan ngomongin punya bini 4 sebenarnya. Ingat, Al-Quran itu semuanya hanya menuju pada dia. Al-Quran itu sebetulnya, ya, termasuk ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ruh pemimpin buat jasad. Maka disitulah penting siapa pemimpinmu, jasadkah atau ruhkah? Kalau seandainya ruh yang menjadikan pemimpin, berarti kanan memimpin kiri itu sebenarnya. Dan kalaupun nanti ruh itu keluar dari tubuh ini untuk ganti casing baru, dia disebut almarhum. Tadi semua. Yang dirahmati, yang disayangi, yang ditunggu oleh Allah sebagai kekasihnya. Tapi kalau kau berada pada jasad al-mal'un, akan ditunggu dedemit, iblis, binatang di situ. Maka itulah kanan dan kiri. Kanan, kiri. Tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Ginjal kanan, ginjal kiri. Mata kanan, mata kiri. Maka harus satukan di dadamu dengan cinta. Di dada sini. Inilah. Maka Garuda. Garuda. Bineka Tunggal Ika. Tuh, dadamu itu. Garuda di dadamu. Garuda yang ada pada dadamu itu. Ya. Inilah tentang dada, tentang Garuda tadi semua ya. Maka, kenapa dengan Garuda? Kenapa Garuda itu punya sayap leher, sayap ekor, jumlah ekor, sayapnya 17. Tuh. Kau bisa kepakan dirimu tadi semua ya. Inilah ya Allah ya Karim, bangsa ini dibangun dengan Pancasila itu dan Garuda Pancasila itu, Bhinneka Tunggal Ika itu makrifat di dalam isinya. Ya. Makrifat isinya. Sahabat. Maka kalau tidak demikian berarti kamu tidak lahirlah Isa itu. Ya. Atau nanti adalah kalau bukan tubuhmu itu Aminah, maka sementara tidak akan kau melahirkan Muhammad. Ruhmu Abdullah, tubuhmu Aminah, yang amanah akan melahirkan semua yang terpuji. Sama kisah itu sebetulnya antara Isa dan Muhammad itu. Tadi semua. Ya. Maka kau sekarang akan masuk kepada pankihub martobalakum alan nisa, tubuhmu aku 4, aku 3, aku 2. Tuh. Tapi di situ adalah masna, bukan isnen. Wasulasa, tadi wasulasa, bukan salasa, bukan 3. 3 pangkat, 2 pangkat. Nurun ala nurin semuanya. Itulah kenapa sebenarnya orang di sini hanya kok kawin saja urusannya. Giliran sunnah Nabi bini 4 saya dikejar-kejar tadi semua. Ya. Sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah Mi'raj yang gede lu gak ikutin. Kawin aja lu ikutin. Dasar ustad kampret lu. Tadi semua. Ya. Syekh apa kau tadi semua. Ya. Ini saya. Jangan ditabrak kan sih. Semua. Ya. Ya. Itu ya. Pada An-Nisa. Masna wa sulasa wa ruba. Terus ada. Masna bukan isnad. Tapi ada 2 pangkat. Ini nurun ala nurin sama. Wa sulasa. Bukan salasa. Tapi 3. Nurun ala nurin. Tadi.
Warubah, bukan arbah. 4. Nurun ala nurin. Selalu begitu. Barulah setelah kamu sudah mengawinkan 4 tadi semua, ya. Kamu mengawinkan 4. Dulu kamu siapa? Kamu ini perempuan ya. Adik. Kamu lagi konak kayaknya. Adik. Siapa nama kamu dulu? Suka sama Abah ya? Semua. Ya. Adik. Barulah masuk pada Al-Maidah. Disitulah tadi. Al-yauma, hari ini. Nah, kamu perjalanan kamu berarti sudah sampai. Hari ini tak sempurnakan. Islamu. Maka tadi kata Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu maksudnya. Al-Maidah itu. Nah, kalau seandainya tidak begitu prosesnya karena tidak mengerti tubuhmu bukan Fatihah dan alif lam mim, Allah tidak laisa pada Muhammad pada tubuhmu, ruh tidak laisa pada tubuhmu, dan sapinya tidak disembelih surat Al-Baqarah, dan kamu bukan dari keluarga Ali Imran, dan kamu adalah gagal di surat An-Nisa, maka surat 5 itu adalah Al-Maidah. Hari ini telah kusempurna, al-yauma akmaltu lakum, sudah akmal kamu itu di situ. Balik lagi, kamilah. Tadi semua kan turunnya dari kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah, amarah. Balik lagi. Tadi semua. Udah kembali lagi kamil, mukamil. Al-yauma akmaltu. Kalau tidak begitu tadi akhirnya kepada surat Al-An'am, perjalanan binatang. Perjalanan binatang. Betul. Al-An'am. Surat ke-6 itu adalah Al-An'am, binatang. Terus ke sono sampai nanti ayat walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Tidak akan terbuka. Kenapa? Karena tubuh bukan Fatihah. Alif tidak laisa pada mim, alif lam mim, sehingga kamu tidak membuktikan iman dalikal kitab bahwa sesungguhnya yang hidup itu Allah, yang wujud itu Allah. Tadi pada ayan khorjiahmu dan tidak menyatu dengan ayan sabitoh, sifat 7 sifat ma'animu dan 7 sifat ma'nawimu tidak kawin, tidak wahdaniyat. Tadi semua. Akhirnya pasti pengakuan, sholat gua, yang ibadah gua, milik gua. Padahal ingat, jangan pernah kau katakan aku. Karena yang berhak mengatakan aku hanya dia, aku yang satu itu. Diri aku yang sejati itulah yang mengatakan aku. Inilah milikku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu dia yang boleh mengatakan itu. Akhirnya tadi, apa kata Allah? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha. Adan si bunyi, udun, adan, tapi budeg terhadap firman Allah, budeg semua. Karena kau baru iman pada bedug dan adan, tidak iman pada Allah. Ini yang terjadi. Datang pada keluar masjid yang di luar tubuhmu, karena kau tadi belum memakmurkan tadi. Innama ya'mur masajidallah. Disinilah masjidnya belum dimakmurkan. Nah, maka tadi kata Allah, tiada yang pantas memakmurkan masjidku itu kecuali mereka yang iman. Tuh kan. Dan iman adalah harus dibuktikan. Semua nabi membuktikan iman. Sampai Musa mengatakan subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Hari ini aku membuktikan iman. Tuh.
Karena dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuh, sekarang betul-betul kamu mengimani yang gaib tadi. Ternyata sebenar-benarnya yang tidak ada inilah yang ada. Noh itu sahabat, ya Allah ya Karim. Allah itu yang sebenar-benarnya yang tidak ada inilah yang ada. Tapi makhluk ini sebenar-benarnya yang ada ini ternyata dialah yang tidak ada. Sebenarnya pada saat wayang lagi ramai itu, gagahnya perang Mahabharata, Ramayana semua, sedang pertarungan adalah di Kurukshetra itu. Ternyata sebenar-benarnya yang ada hanya dalanglah nampak dari semua. Dan sebenar-benarnya yang ramai di Kurukshetra itu adalah tidak ada. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqilallah. Ternyata wahdaniyat bil af'al. Seluruh gerak makhluk ini la tataharraku zarratun illa biidnillah. Illa biidni dalam semuanya. Maka tadi sebenar-benarnya yang dialah Allah itu adanya pada ketiadaannya ini. Dan makhluk ini justru keadaannya inilah ketiadaannya. Nah, sekarang supaya kamu bisa mi'raj padanya, bagaimana mungkin kau mi'raj padanya kamu tidak ada dan dia Allah ada? Bagaimana mungkin kau sholat dan kamu adalah tidak ada menyembah yang ada? Pada saat kamu meminta doa, bagaimana yang tidak ada meminta pada yang ada? Coba kamu buktikan sendiri. Yang tidak ada, minta pada yang ada. Dan disitulah sebetulnya diawali dengan konsep nafi isbat. La ilaha illallah. La, aku tidak wujud kecuali wujud Allah. La, aku tidak hidup kecuali hidup Allah. La, aku tidak melihat kecuali basar Allah. La, aku tidak berkalam kecuali kata mutakalimannya Allah. La, aku tidak punya kekuatan kecuali ada kudratnya Allah. La, aku tidak punya keinginan kecuali iradahnya Allah. Tuh, sahabat.